Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin al-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadil kiram, fadilatul habaib asy-syurafa wal ulama al-kubara wal umara al-kurama wa jami'il hadirin al-ahibba'i al-ahsa rahimakumullah. Bi hadhihi al-munasabah as-sa'idah wa bi hadha al-'am al-karim la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi-taqwa wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasallallahu subhanahu wa ta'ala ayahdiyana ila siratikal mustaqim. Amin. Wa yaj'alana minal muttaqin. Amin. Wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im. Bi haqqi sayyidil mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada para habaib, para alim ulama yang sangat kami muliakan dan sangat kami cintai, wabil khusus orang tua kita, guru kita, Al-Muhtaram Al-Syekh Kiai Haji Tuan Guru Muhammad Khalilur Rahman hafizahullah ta'ala wa ardhah wa matallahu bi tuli hayatihi wa nafa'ana bi ulumih di wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Itu juga kepada orang tua kita, Muhtaram daripada guru yang rutin mengajar di Masjid Jami ini, Syekh Kiai Haji Tuan Guru Ahmad Suti An-Nur hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa matallahu bi tuli hayatihi wa nafa'ana bi ulumih di wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di sini masih ada tuan-tuan guru yang lainnya, masih ada imam besar yang tadi sudah membacakan qiraatnya dengan begitu bagusnya, yaitu yang mulia yang terhormat Ustaz Tuan Guru Saiful Rahman. Adapun saya tidak menyebut satu persatu lagi nama-nama beliau, tapi sedikit pun tidak mengurangi rasa cinta mahabbah kita kepada tuan-tuan guru kita semua. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah. Nah, di sini juga hadir para habaib. Di sini ada Habib Abdul Rahman, Habib Zakaria, ada Habib Hakim, ada habaib yang lainnya. Mudah-mudahan kehadiran para habaib bersama tuan-tuan guru tempat ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa sampaikan juga salam kehormatan kita pada ulama kita, jajaran pemerintahan kita, sipil TNI maupun Polri. Teristimewanya untuk sahabat saya tercinta, itu Bapak Gubernur daripada Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu yang terhormat Bapak Haji Rudi Arifin. Di sini juga ada sahabat saya. Nah, ini beliau ini adalah anggota DPD RI yang mewakili untuk Kalimantan Selatan ini. Alhamdulillah
Mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di sini akan lebih memperkokoh ukhuwah Islamnya kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya datang kemari tidak sendiri. Saya dampingi dengan Habib Muhsin Ahmad Al-Attas, yaitu beliau adalah ketua daripada DPP FPI yang membidangi dakwah. Dan saya juga dampingi dengan Habib Abdul Rahman Pahalega As-Sakah dari Jawa Timur. Beliau adalah ketua DPP FPI yang membidangi jihad dan penegakan khilafah. Kemudian saya juga dampingi dengan sekjen, yaitu Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, bersama wakilnya Kiai Haji Awid Masyhuri, yang pada malam hari ini ikut mendampingi saya, termasuk Al-Ustaz yaitu Maman Supriyadi selaku Panglima Laskar Pembela Islam tingkat nasional. Alhamdulillah, satu kehormatan bagi kami pada malam hari ini kami bisa berkumpul bersilaturahmi bersama para tuan-tuan guru di Kalimantan Selatan, sekaligus juga bersama Pak Gubernur dan tokoh-tokoh yang lainnya. Dan juga satu kehormatan bagi kami kalau pada malam hari ini akhirnya lewat pimpinan daerah FPI Kalimantan Selatan bisa dideklarasikan sekaligus dilantik dan dikokohkan di tempat yang mulia ini, tempat yang berkah ini, yaitu Masjid Raya daripada Sabilul Muhtadi. Mudah-mudahan peristiwa bersejarah ini akan menjadi titik awal untuk lebih memperkokoh ukhuwah Islamiyah di antara kita semua, dan untuk lebih meningkatkan semangat kita dalam rangka untuk menguatkan iman dan takwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya sangat terkesan dari tausiah sambutan singkat padat ringkas jelas yang disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro DPD FPI Kalimantan Selatan, yang juga adalah pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, yaitu Tuan Guru Muhammad Fadil Ahmad, di mana tadi beliau dalam usia yang sudah cukup lanjut, orang tua kita, tapi luar biasa semangat beliau di dalam mendorong kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu, kalau beliau tadi sudah menyinggung berapa pentingnya perkara yang terkait dengan persoalan amar ma'ruf nahi munkar, saya ingin mengajak semua kaum muslimin yang berada di tempat ini, kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya tidak ada yang tidak kenal dengan tokoh yang bernama Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Al-Ghazali ini merupakan muassis aqidatul Asy'ariyah al-Mutaakhirin. Ini merupakan pendiri daripada akidah Asy'ari, bahkan muhaqqiq dari kalangan Mutaakhirin. Dan beliau punya sebuah kitab yang monumental yang dikenal di seantero dunia. Itulah kitab yang diberi judul Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang berjilid-jilid itu ada sebuah pembahasan yang beliau beri nama Kitabul Amri bil Ma'ruf wal Nahyi 'anil Munkar. Di dalam kitab tersebut beliau menukilkan sebuah hadis dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Apa hadisnya, saudara? Mari sama-sama kita dengarkan, mari sama-sama kita simak, mari sama-sama kita kaji, mari sama-sama untuk kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, insyaallah. Suatu hari, saudara, Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau duduk bersama para sahabatnya tercinta. Begitu duduk,
Tiba-tiba Nabi mengeluarkan sebuah pertanyaan, melontarkan sebuah pertanyaan kepada para sahabat yang membuat para sahabat terkejut. Apa pertanyaannya? Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Kaifa antum idza taqasakum wa fasaka subhanakum wa taraktum jihadakum?" Jadi kata Nabi, "Hei para sahabatku, hei pengikutku, hei umatku, kaifa antum, bagaimana kamu sekalian, idza taqat nisa'ukum, jika di suatu hari nanti perempuan-perempuanmu durhaka, wa fasaka subhanakum, dan pemuda-pemudamu durjana, wa taraktum jihadakum, dan engkau sekalian ramai-ramai meninggalkan kewajiban jihadmu." Jadi Nabi tanya kepada para sahabat juga pertanyaan buat umat Islam. "Hei umatku," kata Nabi, "bagaimana kamu jika di suatu hari nanti akan terjadi di mana perempuan-perempuanmu durhaka, pemuda-pemudimu durjana, kewajiban jihad kamu tinggalkan ramai-ramai. Kaifa antum, bagaimana kamu sekalian?" Sahabat terkejut. Kenapa para sahabat Nabi terkejut? Karena di benak para sahabat Nabi kita, Islam makin hari makin baik. Dan mereka lihat sekarang, Islam makin hari makin maju, Islam makin hari makin tersebar di mana-mana. Dulu para sahabat Nabi, saudara, sebelum mereka kenal Islam, mereka hidup dalam alam jahiliyah. Ya, dalam kehidupan alam jahiliyah, perempuan mereka durhaka, pemuda mereka durjana, yang namanya jihad mereka tidak kenal, saudara. Tapi setelah mereka mengenal Islam, setelah mereka mengenal Islam, perempuan-perempuan mereka menjadi baik, anak-anak mereka menjadi baik, semangat jihad mereka membara. Makin hari Islam makin luar biasa. Tidak pernah terpikir oleh mereka kalau suatu saat itu semua akan sirna, akan kembali seperti semula, saudara. Makanya mereka kaget. Dalam kekagetan mereka, mereka bertanya kepada Nabi. Mereka bertanya, "Akaimun dzalika ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apa iya hal seperti itu akan terjadi? Saudara, para sahabat bertanya, bukan nggak percaya kepada Nabi. Para sahabat bertanya, bukan nggak percaya dalam berita yang Nabi sampaikan. Tapi mereka bertanya karena mereka kaget, terkejut, kok umat Islam akan seperti itu. Bagaimana tidak kaget? Setelah para sahabat meninggalkan alam jahiliyah, setelah mereka mengenal Islam, Allah memuji mereka dalam firman-Nya, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas." Engkau sekalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah untuk umat manusia. Apakah setelah umat Islam dipuji sebagai umat yang terbaik, generasi yang akan datang bisa begitu rusak? Apa jawab Nabi, saudara? Begitu sahabat bertanya, "Akaimun dzalika ya Rasulullah?" Apakah yang begitu itu akan terjadi ya Rasulullah? Nabi pun menjawab, saudara. Dengan jawaban yang membuat sahabat makin terkejut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Na'am, walladzi nafsi biyadihi wa asadtu minhu sayya." Ya, kata Nabi, ya, itu akan terjadi.
pertanyaan lagi. Kata Nabi, kaifa antum? Bagaimana kamu, sahabatku? Bagaimana kamu sekalian, pengikutku? Bagaimana kamu, umat Islam? Dalam ta'muru bil ma'ruf wa la tanhau 'anil munkar. Allahu Akbar. Bagaimana kita di suatu hari nanti akan datang zaman di mana engkau umat Islam tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Engkau tidak menyerukan kepada kebajikan. Engkau tidak lagi mencegah kemungkaran. Terbanyak para sahabat sudah makin kaget. Kenapa makin kaget? Karena justru kenapa para sahabat dipuji oleh Allah sebagai umat yang terbaik? Justru karena amar ma'ruf nahi munkar mereka sudah. Allah firmankan dalam ayat tadi lanjutannya. Allah nyatakan faqala ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah yang berfirman dalam Al-Qur'an, engkau sekalian adalah umat yang terbaik yang Allah ciptakan Allah keluarkan untuk umat manusia. Kenapa kalian menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Karena engkau sekalian senantiasa menunjukkan kebajikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Karena engkau sekalian senantiasa mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Karena engkau sekalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi Nabi kasih kabar dulu ya. Akan datang zamannya amar ma'ruf nahi munkar dari kebaikan. Kemudian sahabat penasaran. Mereka bertanya lagi, akan dimudahkan ya Rasulullah? Apa yang begitu itu akan terjadi lagi wahai Rasulullah? Apa iya akan ada peristiwa macam itu? Bukan mereka tidak percaya, mereka penasaran. Saking terkejutnya, kenapa umat bisa seperti itu? Apa jawab Nabi? Lagi-lagi jawab Nabi membuat mereka makin terkejut. Nabi katakan, na'am walladzi nafsi biyadihi wa asaddu minhu sayaqul. Ya, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, dalam kekuasaannya, dalam kebesarannya, dalam kekuatannya. Demi Allah, nanti yang akan terjadi lebih parah lagi dari itu. Masya Allah. Sahabat makin penasaran. Wa ma asaddu minhu ya Rasulullah. Apa lagi itu yang lebih parah dari kondisi semacam itu wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab lagi-lagi dalam pertanyaan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kaifa antum idza ra'aytumul munkara ma'rufan wal ma'rufa munkara. Bagaimana kamu kalau di suatu hari nanti kau akan lihat umat Islam dengan mata kepalamu sendiri, di mana yang munkar disebut ma'ruf dan yang ma'ruf disebut munkar. Yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik, yang maksiat dikatakan taat, yang taat dikatakan maksiat. Berulang kembali sudah sedih. Sebagian sahabat mulai menangis sudah. Kok begitu generasi penerus kita? Kok nggak lebih baik dari kita? Sedih sudah. Sedih. Tapi mereka tetap penasaran. Bertanya lagi kepada Nabi, akan mudahkan ya Rasul? Apa ini? Umat Islam yang akan datang seperti itu wahai Rasul? Kok rusak betul? Kok parah betul? Dijawab lagi. Na'am walladzi nafsi biyadihi wa asaddu minhu sayaqul. Ya, bahkan demi Allah nanti yang terjadi lebih parah, lebih rusak, lebih bejat dari ini. Masya Allah. Makin penasaran para sahabat. Mereka bertanya lagi. Sebagian sudah menangis mendengar berita tersebut. Apa kata mereka kepada Nabi?
karena amal ma'ruf tidak ditegakkan, akhirnya orang nggak tahu lagi mana ma'ruf, mana munkar. Akhirnya yang munkar disebut ma'ruf, yang ma'ruf disebut munkar. Kalau sudah begitu, yang munkar dikampanyekan, yang munkar yang disebutkan, orang mengajak kepada kemungkaran, sedangkan yang ma'ruf dihalal-halalkan. Sedangkan yang ma'ruf dimusuhi. Sedangkan yang ma'ruf sudah dicegah oleh berbagai pihak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atur sudah umat Islam sudah. Tapi para sahabat bertanya lagi kepada Nabi, "Akan dzalika ya Rasulullah?" Apakah yang demikian itu akan terjadi ya Rasulullah? Kok rusak betul umat akan datang? Kali ini Nabi menjawab dengan jawaban pamungkas. Dan setelah jawaban ini, para sahabat tidak bertanya lagi soal itu. Beliau katakan, "Ya, walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, wa asyaddu minhu sayakun. Perkara yang lebih buruk, lebih rusak dan berat, lebih keras daripada kejahatan itu semua akan terjadi. Dan kalau sudah begitu kata Nabi, yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi Nabi kan hadis qudsi sudah. Apa ini firman Allah kata Nabi? Allah berfirman di hadis itu, la utihanna lahum fitnatan yasirul halimu fiha hayran. Di hadis itu kata Allah, jangan kebesaranku aku bersumpah, jangan keagunganku aku bersumpah, jangan kemuliaanku aku bersumpah, jangan kesucianku aku bersumpah. La utihanna lahum fitnatan. Kalau kondisi umat Islam sudah seperti itu, aku akan bukakan kepada mereka fitnah. Aku akan kirimkan kepada mereka fitnah, ujian, cobaan. Ujiannya bagaimana? Fitnahnya bagaimana? Fitnah yang yasiru fiha al-halimu hayran. Fitnah yang membuat orang-orang arif dan bijak kebingungan. Sampai orang arif kebingungan, orang bijak kebingungan. Kenapa? Karena pada kondisi umat seperti itu, doa sudah tidak dikabulkan lagi. Bagaimana orang arif, orang bijak tidak kebingungan? Bagaimana orang arif, orang bijak tidak kebingungan? Istighfar berkali-kali Allah tidak kabulkan. Doa berkali-kali Allah tidak kabulkan. Saudara, betapa Allah sudah mudah. Tadi disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Khalilur Rahman. Saudara, bagaimana kalau amar ma'ruf nahi munkar sudah tidak ditegakkan di satu negeri? Siap-siap menunggu adabkan Allah. Ya, sudah. Dalam satu hadis qudsi ceritakan, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menghancurkan beberapa negeri, saudara. Menghancurkan beberapa kota. Berangkatlah malaikat Jibril alaihi salam menjalankan perintah Allah. Dan yang menarik, sebelum satu kota dihancurkan oleh Jibril, Jibril keliling dulu, lihat dulu di kota itu ada orang soleh atau tidak. Enggak ada, langsung dihancurkan. Enggak ada, langsung dihancurkan. Tibalah ke satu kota. Begitu malaikat Jibril alaihissalam berkeliling, ternyata ada seorang soleh yang seumur hidupnya tidak pernah maksiat. Jibril tidak berani menghancurkan. Padahal Allah sudah perintahkan hancurkan. Bukan Jibril membangkang, sudah bukan. Tapi Jibril dari bertanya, ini kota masih ada orang soleh. Jibril khawatir
Kalau beliau salah kalimat perintah, bukan Allah yang salah, saudara. Balik lagi melapor kepada Allah. Ya Allah, gambarkan Madinah tak ada warga. Sudah kamu hancurkan kota ini, kota itu, negeri ini, negeri itu. Tapi ada satu kota yang aku belum hancur. Sebab fiha abduka salihun lam yaksika qattun. Karena di dalam kota tersebut ada seorang hamba-Mu yang tidak pernah maksiat. Apa aku harus hancurkan juga ya Allah? Apa jawab Allah kepada malaikat Jibril dalam hadis qudsi tadi? Allah menyampaikan kepada Jibril, innahu lam yatamakkal fiha qattun. Hei Jibril, betul, dia orang soleh, dia orang baik untuk dirinya, tapi lam yatamakkal fiha qattun, mukanya tidak pernah berubah, tak kalah hukum kugirannya depan muka dia. Allahu Akbar. Tak kalah depan muka dia, ada maksiat, ada kemungkaran. Jangankan untuk dijaga, wajah berubah pun tidak sudah. Takbir. Allah mengatakan, innahu lam yatamakkal fiha qattun. Itu hamba Jibril, mukanya tidak pernah berubah, tak kalah kemungkaran dilakukan di hadapannya. Karena itu ya Jibril, Damir Madinah wa ahlaha, hancurkan saja ibu kota dan seisi. Sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Jadi saudara, itulah tadi. Makanya jangan kaget kalau kondisinya begitu, nanti para yang lain kebingungan. Orang soleh karena kebingungan. Ini bagaimana? Udah kemarin jadi nasihatin nggak mau dengar. Sudah umatnya lebih mau dengar yang maksiat daripada yang taat. Udah kiai kasih nasihat sana sini nggak didengerin juga, saudara. Udah berkali-kali kelakuan ini, kelakuan itu, musibah tetap datang bertubi-tubi. Bingung. Itu sekarang bisa bertanya. Dari hadis yang disampaikan tadi, ada 4 hal yang akan terjadi. Pertama, kondisi di mana perempuan berhakka anak muda berjana jihad ditinggal. Saya mau tanya, kira-kira kondisi ini di zaman kita sudah terjadi belum? Sudah. Di zaman sekarang saya mau tanya, perempuan yang durhaka banyak tidak? Perempuan yang durhaka banyak tidak? Perempuan yang tidak lagi menutup auratnya banyak tidak? Perempuan yang suka memamerkan auratnya banyak tidak? Perempuan yang durhaka kepada suaminya banyak tidak? Tempat satu seban pun anak-anak muda berjalan, pemuda-pemudi berjalan. Saya mau tanya, anak-anak muda kita bisa menilai yang suka maksiat banyak tidak? Jangan kita habiskan banyak tidak? Seperti yang saya sampaikan. Dan yang berikutnya jangan lagi kewajiban jihad kalian juga. Mari kita di Indonesia hari ini jangankan jihad, orang ngomong jihad banyak yang takut sudah. Jangankan jihad, ngomong jihad takut. Baru ngomong jihad hati-hati, tak takut Densus 88. Takut Densus, tahu Densus 88? Tahu Densus 88? Kalau saya menyebutnya salat 88. Obat murah. Sampai ngomong jihad takut. Jihad itu bukan terorisme. Terorisme itu bukan jihad. Mujahid itu bukan teroris. Teroris itu bukan mujahid. Yang menjadi musuh umat Islam, musuh bangsa, musuh negara adalah teroris. Katakan mujahid, wajib kita berjihad di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong takut. Kadang-kadang saya diundang ke satu tempat kalau mau ceramah, dibisikin oleh dia.
Ada prinsip kan namanya kan ngomong jihad tapi beda. Dia terus dia ngomong lagi Pak prinsip, kemudian saya pun tambah naik. Tapi prinsip nanti nggak usah bicara tentang komentar kan? Saya bilang, lalu bagaimana nanti bicaranya kasih aja. Saya bilang, kalau ente mau bersedia, ente aja yang tanam. Kalau ada jauh-jauh menentang saya, betul? Kita mau ketawa-ketawa, kalau mau ketawa undang pelawak, betul? Kita mau nangis-nangis, ya undang yang tengeng. Itu bukan bidang saya, saudara. Jadi kalau Anda bertemu dengan seekor kambing, suruhlah dia mengumping. Kalau bertemu dengan seekor ayam, suruhlah dia berkokok, jangan dibolak-balik. Ayam disuruh mengumping, kambing disuruh berkokok, mati. Betul? Betul? Jadi semua harus sesuai bidangnya masing-masing. Mau yang segi undang, yang bisa menguraikan air kita. Mau tawa undang, yang bisa mengundang tawa kita. Mau semangat undang, yang bisa membangkitkan semangat kita. Jadi masing-masing biarkan dia tampil dengan jati dirinya, tidak usah diubah-ubah menurut selera panitia atau menurut selera yaitu umat. Umat itu bukan penonton, saudara. Jadi ulama ada ceramah bukan untuk memuaskan umat, bukan, tapi untuk menyadarkan umat, meningkatkan iman takwa umat, bukan untuk memuaskan. Ini bukan tontonan, ini bukan bioskop, ini bukan panggung hiburan, bukan. Ini adalah dakwah. Insya Allah. Jadi artinya perempuan rusak banyak, anak muda berjana banyak, kaum lelakinya rame-rame ke jihad banyak. Betul? Berarti yang disampaikan oleh Nabi sama kita sudah terjadi belum? Sudah terjadi belum? Dulu sahabat dengannya kaget, gemeter, takut, menangis, baru dapat kabar, saudara. Kita sekarang bukan dapat kabar, kita ngalamin ada di tengah-tengahnya, saudara. Mestinya kita lebih takut, lebih gemeter, lebih menangis, lebih menyedihkan dan memprihatinkan dan kondisi yang kita hadapi saat ini, saudara. Sekarang pertanyaannya, kenapa musibah banyak? Umumnya akal dia, akal dia. Padahal yang tahu seluruh sekeliling, kadang-kadang tahunnya datang dari daerah lain, saudara, bukan dari sini, betul? Tapi kadang-kadang mereka Kalimantan Selatan Kamboja, betul? Kalimantan Selatan dan dari Goek, betul? Nah karena itu saudara, kalau saya bertanya semua, kira-kira kalau gubernur Kalimantan Selatan, orang tua kita, Bapak Haji Budi Arifin, menutup semua tempat lahu, menutup semua tempat pemangkas, Tutup dah. Besok ada shooting hari ini. kalau gubernur melakukan itu roh yang tadi biar panjang dulu. Berdoa kepada Allah, biar banyak hartanya, tinggi jabatannya, banyak istrinya. Masa khawatir gubernur, hari-hari pagi ibu dengar lagi. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Hampir. Sekarang mari kita lihat, saudara. Jadi adanya iklan-iklan maksiat itu berarti kita diajak maksiat. Belum lagi acara televisi. Biasanya kita diajak maksiat. Disuruh lihat aurat, disuruh lihat kemungkaran, disuruh lihat kegemaran, saudara. Disuruh dengerin gosip, disuruh dengerin fitnah, saudara. Coba lihat. Setiap hari kemungkaran dikampanyekan. Sementara kebaikan ditutup-tutupi, saudara. Sementara keperluan banyak yang menjadi korban, saudara.
terjadi belum? Sudah terjadi belum? Apa kata Nabi tadi? Kalau 4 ini tidak ada di satu negeri, Allah bakal murka. Kalau Allah murka, maka pencobaan terbuka ujian semuanya. Sekarang kita lihat, bencana datang bertubi-tubi, menghantam negeri tiada henti. Saudara, coba hati-hati Pak Bu ya. Siapa yang berbuat maksiat di Republik Indonesia, siapapun, berarti dia sudah ikut andil mengundang murka Allah. Berarti dia ikut menanam saham di dalam mengundang murka Allah. Kalau soal bencananya baru terjadi di Sumatera, baru terjadi di Jawa, belum mampir ke Kalimantan, itu cuma nunggu waktu saja. Kalau kita nggak mau beriman bertakwa kepada Allah, kalau kita nggak mau tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi kalau kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, semata-mata itu untuk mengharapkan ridha Allah. Insya Allah bencana tidak akan pernah mampir ke Kalimantan Selatan. Amin ya Rabbal Takbir. Besok peresmian THR. 100 meter dari sini. Habis langkah pada masjid pembuk peresmian THR terbesar. Aduh, Diskotik Athena, diskotik. Tapi Pak Ustaz, ada Pak Gubernur di sini. Mudah-mudahan Pak Gubernur bisa melobi wali kotanya supaya diskotik, apalagi kalau 100 meter dari masjid nggak boleh. Kalau ada peraturan itu, kalau 500 meter dari ibadah nggak boleh. Rumah keras, tempat maksiat nggak boleh. Itu peraturan Ustaz. Tapi nggak usah, kita di sini saudara, nggak usah kita banyak-banyak berdoa. Yang penting kita dorong wali kota. Kalau mau kerja alhamdulillah, nggak mau kerja kita yang kerja alhamdulillah. Setuju? Siap dorong wali kota, siap dorong Pak Gubernur. Takbir. Baik, sebelum saya akhiri ceramah saya ingin terlebih dahulu bicara tentang 3 dan 2. Mau dengar tidak? Betul. Man panjang nih, nggak apa-apa. Sampai subuh. Siap? Ente siap, anak saya. Ini orang asal luar biasa. Semangat ngajinya yang subuh. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah terus di sini. Amin. Mudah-mudahan gubernurnya, ulama, tuan gurunya, semua jamaah senantiasa diberkahi. Baik. Sebelum saya akhiri ceramah ini, singkat saja. Saya ingin menyampaikan bahwa medan umat Islam ada 3. Perhatikan baik-baik semua. Medan umat Islam ada yang pertama, medan dakwah. Yang kedua, medan hisbah. Hisbah itu amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, medan jihad fi sabilillah. 3 medan perang ini tidak boleh dikosongkan. 3 medan perang ini semuanya harus diisi. 3 medan perang ini harus sinergis, harus saling melengkapi, menyempurnakan. Tidak boleh saling menyerang, justru harus saling mengisi. Nah, ketiga medan ini ada cirinya, ada syaratnya, ada rukunnya. Masing-masing membutuhkan orang-orang yang punya spesialisasi di medan-medan tersebut. Saya mulai dari yang pertama, medan dakwah. Yang namanya dakwah dalam bahasa Arab, dakwah dan dakwahkan artinya mengajak. Yang namanya ngajak itu harus santun, harus ramah, harus lembut, harus sabar, harus adil, harus bijak, harus dengan gesuni tauladanan. Itu namanya dakwah. Dakwah itu nggak boleh kasar. Dakwah itu nggak boleh marah-marah. Dakwah itu nggak boleh gagas. Dakwah itu nggak boleh keras. Dakwah itu nggak boleh darah. Nggak boleh. Dakwah itu harus simpatik agar menampil. Makanya Allah kasih tahu Nabi dalam satu ayat, faqala ta'ala walau kunta faddan ghalidhal qalbi
kuntum min hawli. Kalau kamu wahai Nabi, kalau kamu wahai Rasul, kalau kamu ya Muhammad bersikap kasar, bersikap bengis, hatimu bengis terhadap mereka, lan kuntum min hawli, masyarakat akan mencorong tegak, gak ada modal dakwah, tarik semua. Nabi dikasih tahu loh. Jadi jangan kasar. Di dalam surat An-Nahl ayat 125 Allah kasih tahu Nabi bagaimana cara dakwah kepada orang-orang kafir, khususnya ahlul kitab. Sudah Allah kasih tahu Nabi, faqala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hei Nabi, ajaklah mereka itu orang-orang kafir ke jalan Tuhanku. Dengan apa? Bil hikmah. Hikmah itu al-ilmu nafi, ilmu yang manfaat, ilmu yang diamalkan. Ucapan dan perbuatan sama. Ilmu dengan amal seiring sejalan. Artinya bil hikmah, dengan ilmu, dengan amal, dengan akhlakul karimah. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan pelajaran-pelajaran yang bagus. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan ajak mereka juga, ajak mereka dialog dengan cara yang terbaik. Subhanallah. Saya tanya, lembut tidak? Lembut tidak? Santun tidak? Ramah tidak? Itu namanya dakwah. Jadi tolong dicatat, itu namanya dakwah. Nah, bagaimana dulu dakwah Nabi? Dakwah Nabi itu sudah Nabi terhadap orang-orang kafir segala tidak menakutkan, tidak membuat orang kafir lari. Setiap Nabi mengucapkan suatu kata, banyak yang menembus hati mereka. Bahkan banyak orang kafir yang masuk Islam gara-gara lihat akhlak Nabi. Belum Nabi ngomong, baru lihat akhlaknya, orang yang masuk Islam sudah. Itu namanya dakwah. Dan Nabi kalau lagi dakwah kepada para sahabat, bicara tentang surga, berapa banyak sahabat saudara yang dibuat merobot kebayang ingin buru-buru masuk surga. Dan kalau Nabi sedang bercerita soal neraka, berapa banyak sahabat yang menangis gemetar ketakutan, bahkan ada yang pingsan saking takutnya yaitu kepada Allah, takut kepada siksanya saudara. Itu dakwah Nabi. Dan Nabi dakwah dengan kesulitan terhadapnya. Sebelum Nabi mengajak orang berbuat baik, Nabi sudah lebih dulu berbuat baik. Maka itu saya bertanya, dakwah Nabi indah tidak? Dakwah Nabi santun tidak? Ramah tidak? Menarik tidak? Simpatik tidak? Semua alhamdulillah. Itu dakwah. Dakwah harus lebih. Sekarang yang kedua, Medan hisbah. Apa itu hisbah? Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu amar ma'ruf? Amar yang amron, nyuruh, memerintah saudara. Jadi kalau namanya nyuruh, perintah, itu harus tegas, bukan nyuruh. Pak Gubernur buat surat perintah kepada para wali kota, buat surat perintah kepada para bupati, surat itu mesti tegas, perintah, bukan lembut saudara. Yang namanya perintah harus tegas. Amarul itu amron, nyuruh. Jenderal lagi menyampaikan pasukan, memberikan komando, suaranya lantang dia, tegas dia, siap gerak, tegas dia. Kenapa? Nyuruh. Jadi dipatuhi sama prajurit. Coba kalau ada jenderal dia punya tegas, siap gerak. Kira-kira pasukan satu apa dua? Dua. Itu mayor di bawah berapa? Jenderal bego. Betul. Jadi kalau begitu saya makanya nyuruh itu lembut atau tegas? Lembut atau tegas? Lembut atau tegas? Tegas. Itu nyuruh. Lalu nanti mencegah kemungkaran. Kalau nyuruh kebaikan yang tegas, apalagi mencegah kemungkaran.
Mari kita lihat amar ma'ruf nahi munkar Nabi. Kita mulai dari amar ma'ruf. Bagaimana sih amar ma'rufnya Nabi? Buka Sahih Muslim, buka Sunan Ibn Majah. Sudah. Di sana riwayatkan sebuah hadis. Kalau Nabi sedang berceramah di hadapan para sahabat menjelaskan yang ini halal, yang ini haram, yang ini hak, yang ini sudah batil, ini harus kalian kerjakan, ini tidak boleh kalian kerjakan. Apa yang terjadi? Diceritakan oleh seorang karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak khataban nas marra wajhu wa marra ayna wa ala sawtu wastadda ghadabu ka'annahu mungkin tayshir. Allah. Apa kata hadis dulu Nabi kalau sudah bicara dengan umat Islam saudara menjelaskan mana hak, mana batil, apa yang terjadi? Marra wajhu, muka Nabi merah. Riwayat lain mengatakan wah marra aina, kedua mata Nabi merah. Wah sawtu, suara langka saudara. Wasada ghadabu, marahnya Nabi keras. Keras. Bicaranya tegas keras. Ka'annahu tayshir. Saking kerasnya Nabi kelihatan seperti komandan pasukan tempur. Takbir. Itu namanya amar ma'ruf. Kalau dakwah itu, kalau amar ma'ruf dia sudah ada. Kalau nahi munkar lebih tegas lagi. Mau tahu nahi munkarnya Nabi? Mau. Suatu hari datang rombongan dari suatu kampung di pinggir kampung Kuba di sekitar Madinah. Mereka datang ketemu Nabi, apa mereka bilang? Ya Rasulullah, kami ingin bangun sebuah masjid. Terus disindir sebenarnya. Kan udah ada masjid Kuba dekat dari kalian. Kenapa mesti bangun masjid baru? Apa mereka bilang? Ya Rasulullah, penduduk di dusun kami banyak orang tua, banyak pekerja keras. Kalau sholat berjamaah ke Kuba kejauhan kalah. Kalau ada masjid di dusun kami kalian, kami bisa sholat berjamaah bersama. Terus Nabi minta komitmen yang baik, tapi janjinya itu masjid gunakan dengan baik. Terus mereka bersumpah demi Allah yang Allah illa husna. Kami tidak punya niat apa-apa, kami tidak punya keinginan kecuali hanya keinginan yang baik. Singkat cerita dibangun di masjid. Setelah masjid jadi datang lagi ini rombongan kepada Nabi. Apa mereka bilang? Ya Rasulullah, qad banaina masjid. Ya Rasulullah, masjidnya sudah kita bangun. Masyarakat dusun kami pengen Anda datang sholat sekali aja bersama kami. Kami orang zaman sekarang saudara, model seni kebarukan saudara. Nabi setuju. Cuma kata Nabi, saya kunna ala safarin, kami sekarang ini siap-siap musafir, mau ketahui ada masalah, bisa ada perang di sana. Tapi Nabi tadi, in raja'na insya Allah. Tapi insya Allah, kalau kami pulang selamat, kami akan datang ke masjid kami. Singkat cerita, Nabi berangkat ke Tabuk. Selesai perang pulang dari Tabuk, Nabi mengajak sahabat siap-siap untuk berangkat ke masjid yang dijanjikan. Begitu mau berangkat sudah siap, datang ke Tamu Agung menghadap Nabi. Kamu dari mana? Kamu utusan Allah. Siapa dia? Malaikat Jibril alaihi salam. Ada apa malaikat Jibril datang? Membawa wahyu dari Allah yang tertera dalam surat At-Taubah. Wahyu yang mana? Dikasih tahu nanti oleh Allah. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Itu orang-orang yang bangun
Ternyata di belakang dari bangunan masjid itu orang-orang munafik yang tidak kerja, saudara. Pura-pura bangun masjid, boleh seorang, pura-pura sholat, karena para munafik kalau dia ke sholat tidak ngomong dia sholat, ngomong salah. Kalau dia ke sholat kan maksa. Dan orang munafik kalau diajak pikir, yang namanya munafikin, saudara, dengan munafikina, dari Allah illa qalilan. Mereka tidak berpikir kepada Allah kecuali sedikit. Udah sholat yang atas, dikit, jadi munafik sudah. Nah sekarang apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka kumpul di masjid tiap kali mengadu domba umat Nabi sudah, mengadu domba sahabat, gelek-gelekin sahabat sudah. Mau dibaca? Marah tidak punya Nabi sudah. Bahkan sampai di ayat berikutnya Allah mengatakan kepada Nabi, jangan kau datang ke situ, jangan berdiri di situ, jangan kau sholat di situ yang Muhammad. Nabi nggak kasih kata. Begitu Nabi kalau sudah diberitahu oleh Allah, Nabi kumpulkan sahabat. Apa Nabi bilang? Idhabu ila hadal masjid al-Qarib. Hai para sahabatku, berangkat kalian datang ke itu masjid yang pengurusnya sudah bersikap zalim, yang pengurusnya sudah berbuat zalim. Masjid disalahgunakan untuk adu domba umat, pecah belah umat, untuk tempat kerusakan. Yakni sampai di sana, fahdimu, rubuhkan itu masjid, wahriqu, dan bakar itu masjid. Takbir! Nabi suruh rukun masjid, menggunakan masjid sudah. Sahabat ketika itu menjawab, sampai tahu apa? Kami dengar dan kami berangkat sampai di masjid tersebut. Semua orang yang di dalam dikeluarkan, keluar. Kemudian setelah kosong, masjid dirubuhkan. Setelah dirubuhkan, dibakar. Ratakan inilah yang disebut masjid. Itulah yang disebut masjid Dirar. Namanya masjid Dirar, masjid kerusakan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Sekarang saya mau nanya. Masjid disalahgunakan untuk maksiat. Sama Nabi dia baik. Dihancurin. Sama Nabi dia baik. Dibakar. Enggak, berarti nggak pakai kompromi. Masjid dibuat untuk sholat, terus dipakai buat ngejelekin sahabat. Itu disebut tempat merusak. Itu disebut dirot. Itu disebut merusak. Saya mau tanya, kalau masjid tempat sholat dipakai buat ngadu domba umat disebut merusak. Nah saya mau tanya, secara lahir itu merusak tidak? Jawabnya apa? Jawabnya merusak tidak? Merusak tidak? Haram judi, haram minuman keras, haram narkoba, haram ganja, haram aliran besar, haram pelacuran. Kalau masjid saja, masjid yang dipakai buat sholat, dipakai buat ngadu domba amat, disebut diror, tempat dosa. Apalagi sarang minuman keras, apalagi sarang judi, apalagi sarang narkoba, apalagi sarang pelacuran, apalagi diskotik yang di dalamnya diperjualbelikan minuman keras, tarik-tarik telanjang, pornografi, dan prostitusi. Semua itu rusak tidak? Rusak tidak? Saya bertanya tadi, ikuti saja pertanyaan saya yang kedua. Andai kata, na'udzubillah min andai kata, andai kata di zaman Nabi, waktu Nabi menjadi pemimpin, ada yang nekat bikin sarang judi. Kira-kira apa yang Bakar. Pakai dibakar.
namanya nahimun. Sampai di sini jelas tidak? Terakhir yang ketiga, jihad. Saya nggak usah bicara panjang lebar. Jihad nggak perlu saya jelaskan lagi. Nggak usah dibicarakan panjang-panjang, orang tahu. Yang namanya jihad ada pertumpahan darah, ada nyawa melayang, ada harta benda yang musnah. Dakwah lembut, amat rahimahullah tegak. Jihad pasti keras sudah. Nggak ada jihad lembut. Jihad dalam arti perang di dalam Allah nggak ada lembut. Memang ada perang lembut, perang lembut dan titik-titikan. Yang namanya jihad perang di dalam Allah sudah kan? Itu saling menyerang, saling bunuh, saling menghancurkan. Yang namanya jihad pasti kalah. Kesimpulannya, dakwah harus lembut. Hizbah, maksudnya hizbah kalau ma'ruf dari Quran harus. Jihad mesti. Jadi kalau ada kiai, maaf, ada kiai datang ke tempat sarang pelacuran, mau berdakwah, dikumpulkan untuk pelacur, dikasih nasihat dalam santun. Hei ibu-ibu, wanita, kalian ini kan orang Islam, takutlah kepada Allah. Yuk taubat. Itu taubat selalu terbuka. Walaupun kalian sudah pelacur sekian lama, sekian kali, kalau kalian kembali kepada Allah dalam taubat dan sejati, niscaya pasti Allah ampuni. Kira-kira gua akan takbir dulu. Belum masuk itu gigi dia berarti. Mestinya kalau lembut, subhanallah. Jadi kalau ada kiai program takbir, jangan lemah lembut, ngajak mereka taubat. Namanya apa? Dakwah. Berarti itu kiai betul tidak? Benar tidak? Bagus tidak? Emang mesti begitu. Itu namanya dakwah. Nah sekarang begitu udah dakwah media ini setahun udah tobat, 2 tahun bikin nambah, 3 tahun masyarakat setempat ketularan, 4 tahun kiai besar. Karena jamaah ini juga mulai kenal. Sudah. Nah kemudian kiai minta bantuan Pak Gubernur atau Pak Kapolda atau kepada DPRD. Tolong Bapak tutup Pak. Sudah 4 tahun nggak mempan. Bukan saya tidak sabar, bukan. Tapi dampaknya ini sudah merusak masyarakat setempat. Nah kemudian saudara, pemerintah nggak peduli, nggak mau tahu. Sudah kiai, saya repot ini kan bukan negara Islam, ini kan negara Pancasila. Itu alasan. Udah, biarin aja. Kesimpulannya pemerintah tidak peduli. Nah begitu nggak peduli, kiai pakai resep. Kerusakan akan menjadi-jadi. Kiai kumpulkan santrinya, kiai kumpulkan tuan guru, kumpulkan murid-murid. Tidak lagi itu berkapasitas. Kalian tutup atau kami tutup. Bukan mereka tutup, preman yang mau pakai pedang sudah terjadi. Begitu preman yang muncul pakai pedang, saya tidak terima. Tampil lagi pakai pedang. Dihancurkan kalau pakai itu tempat maksiat. Itu namanya hisbah. Itu namanya hisbah. Sudah. Datang, kalian tidak boleh berbuat maksiat. Tobatlah kepada Allah. Dirikan sholat. Jadi orang baik. Itu akan bagus. Enggak apa-apa. Kali tutup. Itulah iman kami. Berarti sebuah guru sedang hisbah. Si guru benar tidak? Benar tidak? Benar. Sangat benar. Yang tadi dakwah lembut betul. Yang ini
Walaupun itu berhasanah badannya bilang tiga hasan. Efeknya mengatakan ayat terakhir kepada Nabi, kalau pun dapat memberi terkena dengan batu min haulih. Jawabnya apa? Ayat yang Anda baca itu ayat dakwah. Itu bukan ayat isbah. Kalau ayat dakwah Anda gunakan untuk mengkritik isbah, salah alamat. Salah alamat. Menempatkan ayat itu mesti benar. Kalau menempatkannya tidak benar berbahaya. Saya kasih contoh. Ada anak muda suka maksiat, ditegur baik-baik Kiai. Anak muda tobat dong. Apa yang jawab? Tenang aja Pak Kiai. Innallaha ghafurur rahim. Kau tanya jawabannya? Sekarang terakhir benar. Jawabannya benar kalimatul haq. Ini yang saya bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kalimatul haq. Yurad biha batil. Kalimatnya hak. Tapi disalahgunakan untuk kebatilan. Kalimatnya hak. Innallaha ghafurur rahim. Hak. Saya cerita saya kalimat yang begitu hak, begitu suci, begitu mulia digunakan untuk mengulur-ulur waktu taubat. Na'udzubillah. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jadi kesimpulannya saya nak tanya, medan juang Islam itu ada berapa? Ada berapa? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Baik dakwah itu harus lepuh. Islam itu harus. Jihad itu harus. Akhirnya saya mengatakan, semua umat Islam wajib untuk mengisi ketika dengan ibadah. Harus ada umat Islam yang takut, harus ada umat Islam yang Islam, dan harus ada umat Islam yang jihad. Sedangkan Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-insanul kamil, manusia sempurna. Nabi adalah uswatun hasanah. Nabi saudara menjadi uswatun hasanah dalam dakwah dan kelembutannya. Nabi menjadi uswatun hasanah dalam hisbah dengan ketegasannya. Nabi menjadi uswatun hasanah dalam jihad dengan segala kekerasannya. Nabi sempurna. Kalau kita sempurna enggak? Jawab dalam apa? Sempurna tidak? Sempurna tidak? Di antara kita ada yang bagus dakwahnya, indah dakwahnya, tapi begitu diminta hisbah dia tidak mampu. Bukan tidak mau, bukan dia tidak mampu. Kenapa? Satu, mungkin karena faktor usia. Dia sudah terlalu tua, tidak mungkin lagi bergerak seperti anak muda di jalan. Dua, mungkin karena faktor kesehatan. Dia punya penyakit yang kita tidak tahu sudah, yang dia tidak boleh terlalu banyak bergerak yang bisa membahayakan kesehatan. Atau mungkin yang ketiga sudah karena faktor prioritas. Dia seorang guru punya pondok pesantren, muridnya ada 20.000. Dia yang menjadi punggung pesantren. Kalau dia dulu menjadi tanggap 20.000 santrinya besok tidak ada yang ngajar sudah. Ada prioritas, bukan dia tidak mau, tapi ada tanggung jawab besar yang harus diselesaikan sudah. Atau mungkin juga yang keempat, memang dia tidak punya keberanian. Orang kalau tidak punya keberanian, tidak boleh dipaksa. Sayyidah dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah mengeluarkan fatwa. Apa kata Siti Aisyah?
cukup saling doa. Indah tidak? Yang kedua, ada orang kebalikan. Hebat hisbatnya, hebat jihadnya. Yang sudah di medan tempur, saudara, luar biasa. Musuh sebanyak apapun yang bisa hadapi, dia tantang, dia bukuhkan, keras. Tapi begitu disuruh kok akan membuat nggak bisa. Maka 30 tahun orang kerjaannya gumoran, orang merasa. Tahu-tahu disuruh dakwah dengan mulut nggak bisa. Kalau dia nggak bisa dakwah dengan mulut, nggak apa-apa. Teruskan isbah, teruskan jihad. Bagaimana dakwahnya? Serahkan kepada ulama-ulama ahlinya. Indah tidak? Saya mau tanya, indah tidak? Indah tidak? Yang rusak kalau masing-masing pihak sok menang sendiri. Ada tokoh lembut santun, punya murid ratusan ribu. Nah kemudian sudah ada dakwahnya bagus, pindah. Begitu ada saudaranya melakukan isbah dengan tegas, lo kata-kata apa tuh kalau melakukan komentar itu bukan ajaran Nabi, itu bukan ajaran Quran, itu radikal, ekstremis, teroris. Ada yang ada terjadi Pak, terjadi itu. Jadi ada sudah ini yang merusak persatuan umat, ini yang merusak persaudaraan umat. Nggak boleh dong dia menyerang saudaranya yang amat sebagai munkar. Nggak boleh dong dia mencaci maki saudaranya yang berjihad. Kalau dia sudah tidak mampu, doakan yang mampu melakukannya sudah. Takbir. Betul. Takbir. Jadi dia perlu tertipu. Dengan dakwahnya yang tersebut, punya murid ratusan ribu, dia tertipu. Dia merasa paling suci sendiri. So suci. Begitu juga kebalikannya. Ada orang yang bisbahnya orang hebat, keluar masuk penjara, jihadnya juga luar biasa. Berbagai macam medan tempur, dia ikut tempur, saudara. Bako, pengadunya banyak, orang cintanya banyak, juga ratusan ribu, luar biasa. Tertipu, tergoda, dia merasa paling benar sendiri. Begitu ada ulama terlembut, santun tidak lah begitu. Apa itu tuan-tuan santun lembut begitu? Kue apa? Apa lembut begitu? Kayak sayur, sontolnya. Ada yang begitu. Bahkan ada yang begitu. Apa tuan-tuan? Yang diajarin dari Quran Islam soal tohar, soal wudhu, soal mandi. Tiap hari dijelasin soal air. Nah umat diajarin setiap hari soal air. Lama-lama jadi muda air ke rumah. Ada yang begitu begitu. Enggak boleh, itu orang sok jatuh, sok pahlawan, sok pejuang, sok pemberani. Enggak boleh. Kalau kamu sudah bagus dalam hisbah dan jihad, teruskan. Bagaimana kalau orang berdakwah dan santun, dukung mereka, bela mereka, muliakan mereka, bukan kau hina.
Selalu mendapatkan kekuatan pemimpin yang silakan. Dan mendapat
pengumuman yang bisa sampaikan bagi mereka yang ingin tahu lebih banyak tentang Front Pembela Islam, silakan buka website FPI. Jangan dengar berita di televisi. Sebab kalau televisi itu apa-apa kemanusiaan yang dilakukan FPI nggak ada diberitakan. FPI turun ke Aceh, 1.300 naskah mengangkat mayat-mayat saudara kita, 135.000 mayat, yang 70.000 mayat FPI yang urus mulai dari ambil mayat, evakuasi, masukkan mereka ke kantong-kantong mayat, kemudian disolatkan dan kita kumpulkan sebagaimana mestinya. Yang 30.000 mayat lagi kami kumpulkan karena peralatan kami terbatas. Setelah kami sholatkan, kami jajarkan di pinggir jalan. Sebab nanti ada tentara, ada polisi buat dan truk, mereka akan dibawa untuk dibawa ke pemakaman. Artinya 100.000 mayat itu bukan pekerjaan muda. Itu anak-anak muda SK dari berbagai daerah kita bawa. Mereka tinggal sekolahnya, mereka tinggal kerjaannya, mereka cuti. Semua turun. Apa ada masuk cuti? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Sampai Presiden RI telepon langsung setahun kemudian. Setahun kemudian beliau telepon, saya atas nama negara mengucapkan terima kasih kepada Front Pembela Islam yang telah membantu habis-habisan di Aceh. Kenapa setelah setahun? Karena Presiden datang setahun kemudian dialog dengan masyarakat Aceh, ditanya. Begitu Presiden tanya dari ujung mengatakan, Pak Presiden, kalau kemarin FPI tidak datang dalam izin Allah kami, kami belum bisa tinggal di rumah-rumah itu. Kalau kemarin FPI tidak datang ke negeri kami di sini, ke kampung kami di sini, itu ratusan ribu mayat masih ada di jalan. Nggak ada yang mau evakuasinya. Banyak orang mau evakuasi, takut ada virus, ada penyakit tertular ini dan itu dan lain sebagainya. Dan semua orang aja mengatakan, tolong sampaikan Pak Presiden terima kasih kami kepada FPI. Baru Presiden tahu bahwa FPI itu nggak ada di TV disiarkan, tidak ada. FPI turun di Sumatera Barat terjadi gempa dasar, kita bangun sekolah-sekolah darurat, ratusan ribu anak sekolah nggak bisa sekolah, sementara mereka ujian saudara, apa ditunda? Kenaikan kelasnya nggak, jangan ditunda, bangunkan sekolah-sekolah darurat. Tidak ada yang tempat saudara, ada maksudnya. Di Poso berkali-kali kita turun saudara, berkali-kali kita datang ke Morowali, datang ke Sinjai dan lain sebagainya, ada banjir bandang, gempa dan lain sebagainya. Sekarang kita turunkan tanpa digaji. Ada maksudnya? Jadi saat FPI tulis surat, FPI prosedur, FPI lakukan kemanusiaan, FPI dakwah dengan lembut, tidak ada masuk TV. Nah begitu FPI mulai makanya harus masuk TV. Begitu FPI bentrok sama liberal dan Ahmadiyah di Monas, itu selalu berulang-ulang. Peristiwanya cuma sekali, diulang tiap hari, tiap bulan, tiap tahun. Diulang terus lah. Itulah organisasi anarkis. Ada yang tidak? Ada yang tidak? Nah, itu kami di FPI juga bergantung kepada media. Kami punya website. Anda mau tahu berita yang sebenarnya, buka website kami www.fpi.org.id. Atau kalau Anda punya handphone, Anda boleh dengarkan radio streaming FPI http kemudian /2 www.radiofpi.org.id. Anda bisa dengarkan itu radio bukan hanya di sini, bahkan di Eropa, di Arab, di China, semua kawan-kawan kita bisa mendengarkan. Semua berita kita sampaikan apa adanya, tanpa disensor, tanpa diedit. Apa yang umat muslim tahu kita beritahukan. Jadi silakan. Nah, di sana Anda bisa dapat berbagai macam tulisan. Di radio Anda bisa dengar berbagai macam judul ceramah dan ustaz-ustaz FPI ini berbagai daerah. Itu pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang selanjutnya, setiap tanggal 12 Rabiul Awal kami FPI menggelar Maulid Akbar di kota Jakarta. Jadi kami gelar besar-besaran, seluruh FPI dari berbagai daerah mengirimkan, yaitu mereka punya utusan. Jadi mudah-mudahan nanti dari Kalimantan Selatan juga bisa hadir bersama. Setiap malam tanggal 12 Rabiul Awal
malam Maulid Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, semalam FPI bersama Ormas Islam telah mendeklarasikan Komnas HAM Islam. Allahu Akbar. Jadi kami sudah tidak percaya dengan Komnas HAM dibentuk oleh negara karena paradigma HAM-nya HAM, bukan HAM Islam. Nah, kalau jamaah mau tahu apa HAM Islam, apa HAM Barat, satu, silakan buka website FPI di sana ada, atau malam ini akan saya serahkan kepada Ketua Konstitusi DPD FPI Kalimantan Selatan selebaran untuk dibagikan kepada para jamaah. Nanti boleh minta ke posko FPI, kita sudah buat selebaran, kita sebar di seluruh Indonesia. Apa itu HAM Islam dan apa itu HAM Barat. Dengan paradigma itulah semalam malam tahun Islam, pimpinan Ormas Islam di Jakarta mendeklarasikan Komnas HAM Islam. Kami akan melakukan pembelaan terhadap umat Islam yang ada di Indonesia yang terdalimi dalam urusan-urusan hak asasi manusia. Insya Allah. Saya pikir ini yang perlu saya sampaikan, saya umumkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Saya mohon segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya kepada Tuan Guru, itu Kiai Haji Muhammad Khalilur Rahman, itu juga kepada Bapak Gubernur Haji Rudi Arifin dan wakil daripada Kalimantan Selatan yang duduk di DPD, yaitu Bapak Sofat Haji. Saya pernah bertemu dengan beliau di DPD. Itu beliau banyak memberikan bantuan, yaitu dalam persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan umat Islam. Mudah-mudahan beliau tetap istiqomah. Beliau anggota DPD mewakili Kalimantan Selatan. Karena itu saya ucapkan terima kasih kepada semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Itu saja. Adani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Syuhada Al-Amr, Ketua Jenderal Berdoa yang diminta kepada Mudirul Ma'had Darussalam, pimpinan Profesor Darussalam Kiai Haji Muhammad Khalilur Rahman, warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal hamdu fadla wa tarafna haqqa wa ta'afiduka riqqa wa anna lam tazal min dhalika ahla. Allahumma ya biyashrahu al-'azim wa ya jabira kulli kathir wa ya mu'tiya kulli fakir wa ya rahmana kulli khair wa ya muqawwiya kulli da'i. Yusir alaina